awal mulanya itu saya ketemu oknum Ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal. Ustadz ini yang mensyahadatkan saya, Ustadz Jamalul Lail. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal dunia akhirat. Terus sama diiming-imingi nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Awalnya saya nggak mau. Cuma karena dipaksa di Ustadz di Masjid Istiqlal, dia mensyahadatkan saya, ya jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, video ini akan mengingatkan saya akan nubuatan dan perkataan daripada Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, kamu pergi mengembara dari darat ke darat, laut ke laut, artinya dari pulau ke pulau, hanya untuk menobatkan satu orang, supaya mereka engkau bawa kepada agamamu. Namun yang menjadi persoalannya, Yesus kemudian mengatakan, setelah orang itu masuk kepada agamamu, kamu membuat dia berkali-kali lebih jahat daripada dia berada di agama sebelumnya. Nah, kira-kira video yang akan kita lihat sebentar ini akan menggambarkan kepada kita, akan melukiskan kepada kita. Begitulah kesaksian dari pesaksi ini. Bagaimana ketika dia beragama Kristen, dia adalah orang baik. Tetapi ketika dia pindah keluar dari agamanya di satu tempat ibadah yang terbesar di Indonesia ini, saudara-saudara, dan kemudian dia dikeluarkan dari agama lama dan dijadikan dia kemudian menjadi agama barunya itu. Tetapi seseorang yang membuat dia menjadi sah beragamanya sekarang itu justru mengajarkan atau memberikan suatu contoh yang menyakitkan kepada dia. Bagaimana ia mengatakan bahwa justru seorang pemimpin itulah yang membuat dia memberikan contoh yang tidak baik. Nah, bagaimana kisah kesaksian ini? Selamat saudara saksikan sendiri, dan kiranya saudara dapat mengambil hikmah di dalamnya, bahwa sesungguhnya di dalam Kristus, di dalam kekristenan itu jauh lebih baik, tidak ada tandingannya. Selamat saudara menyaksikan kesaksian berikut ini. Tinggalnya di Jakarta Pusat, di Jalan Dwi Warna, Jakarta Pusat. Ibu boleh cerita nggak kenapa bisa sampai di Bekasi hari ini, Bu? Karena saya lagi memantau oknum Ustadz Istiqlal ini yang bermasalah sama saya, karena dia mengajar di Masjid Ar-Rahman DMC Jatiwaringin Bekasi. Oke, Bu, boleh cerita nggak awal mulanya seperti apa sih, Bu? Awal mulanya itu saya ketemu oknum Ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal. Pada saat saya di dalam titik nol, bisnis bangkrut, dijauhi keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Jadi saya mencari pertolongan dengan Tuhan yang baru. Saya ke Istiqlal tanggal 7 Februari 2024 hari Rabu. Dan bertemulah oknum Ustadz ini yang mensyahadatkan saya. Oke. Berarti Ibu syahadat dengan Jamalul Lail. Ustadz Jamalul Lail. Oke. Bu, cerita awal mula Ibu dizinahi oleh oknum tersebut seperti apa, Bu? Pada awalnya sih sebenarnya saya nggak mau, saya menolak. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal dunia akhirat. Terus sama diiming-imingi nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Sebenarnya awalnya juga dari pertama juga saya nggak mau, akhirnya sampai mau. Dan akhirnya kami tinggal di kosan berdua, jadi seperti suami istri gitu. Kenapa Ibu bisa sampai mau untuk berhubungan badan dengan oknum? Sebenarnya pada awalnya saya nggak mau.
Cuma karena dipaksa diiming-iming nikah, jadi hidup yang benar, jadi istri yang soleha, jadi istri kedua yang sah. Itulah ya akhirnya saya mau, karena kan dia juga ustadz di Masjid Istiqlal. Dia mensyhadatkan saya, ya jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya, perlakukan saya, menjolimi saya habis-habisan, tidak menghargai, bahkan saya hanya sebagai budak seks dia aja. Dia tidak menghargai saya sama sekali. Ibu mengetahui nggak kalau cara menikah secara Islam itu seperti apa, Bu? Iya tahu. Akhirnya karena saya kan nanya nih, gimana nikah siri supaya jadi istri kedua di nikah sah. Akhirnya tiba-tiba dia bikin akte nikah siri palsu, yang saya juga tidak pernah akad sama dia. Tiba-tiba surat nikah siri itu palsu tanggal 29 Februari 2024, entah bikin dari mana. Dan saya dipaksa suruh tanda tangan. Jadi ini datanya ini ada dua, satu saya belum tanda tangan, satu sudah saya tanda tangan. Dia memaksa. Dia bilang dengan akte tinggalnya di Jakarta Pusat, di Jalan Dwi Warna, Jakarta Pusat. Ibu boleh cerita nggak kenapa bisa sampai di Bekasi hari ini, Bu? Karena saya lagi memantau oknum Ustadz Istiqlal ini yang bermasalah sama saya, karena dia mengajar di Masjid Ar-Rahman DMC Jatiwaringin Bekasi. Oke, Bu, boleh cerita nggak awal mulanya seperti apa sih, Bu? Awal mulanya itu saya ketemu oknum Ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal. Pada saat saya di dalam titik nol, bisnis bangkrut, dijauhi keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Jadi saya mencari pertolongan dengan Tuhan yang baru. Saya ke Istiqlal tanggal 7 Februari 2024 hari Rabu. Dan bertemulah oknum Ustadz ini yang mensyahadatkan saya. Oke. Berarti Ibu syahadat dengan Jamalul Lail, Ustadz Jamalul Lail. Bu, cerita awal mula Ibu dizinahi oleh oknum tersebut seperti apa, Bu? Pada awalnya sih sebenarnya saya nggak mau, saya menolak. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal dunia akhirat. Terus sama diiming-imingi nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Sebenarnya awalnya juga dari pertama juga saya nggak mau, akhirnya sampai mau. Dan akhirnya kami tinggal di kosan berdua, jadi seperti suami istri gitu. Kenapa Ibu bisa sampai mau untuk berhubungan badan dengan oknum? Sebenarnya pada awalnya saya nggak mau, cuma karena dipaksa diiming-iming nikah, jadi hidup yang benar, jadi istri yang soleha, jadi istri kedua yang sah. Itulah ya akhirnya saya mau, karena kan dia juga ustadz di Masjid Istiqlal. Dia mensyahadatkan saya, ya jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya, perlakukan saya, menjolimi saya habis-habisan, tidak menghargai, bahkan saya hanya sebagai budak seks dia aja. Dia tidak menghargai saya sama sekali. Ibu mengetahui nggak kalau cara menikah secara Islam itu seperti apa, Bu? Iya tahu. Akhirnya karena saya kan nanya nih, gimana nikah siri supaya jadi istri kedua di nikah sah. Akhirnya tiba-tiba dia bikin akte nikah siri palsu, yang saya juga tidak pernah akad sama dia. Tiba-tiba surat nikah siri itu palsu tanggal 29 Februari 2024, entah bikin dari mana. Dan saya dipaksa suruh tanda tangan. Jadi ini datanya ini ada dua, satu saya belum tanda tangan, satu sudah saya tanda tangan. Dia memaksa. Dia bilang dengan akte. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, tadi saya percaya saudara sudah menyaksikan kesaksian tadi, dan sudah dapat melihat betapa mengerikan kalau kita jatuh kepada tangan-tangan mereka yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukan. Yang bahkan lebih parah, mereka hanya menawarkan keinginan-keinginan daging. Kalau saudara cermati kesaksian tadi, bahwa alasan-alasan demi agama, demi keyakinan, demi sorga,
Mereka kemudian mendapat keuntungan di dalamnya. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, sorga tidak berbicara tentang keinginan-keinginan itu. Saudara, sorga tidak berbicara tentang daging ini. Tapi sorga berbicara tentang kehidupan roh, kehidupan bersama dengan Sang Pencipta. Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa di sorga memang ada makan minum, tetapi bukan untuk kehidupan, bukan untuk menyenangkan daging. Namun saudara-saudara, berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Karena itu saudara sendiri yang memutuskan dan menentukan apakah saudara masih mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara tidak mau percaya. Silakan saudara sendiri yang menilai kesaksian dari pesaksi ini. Ini bukan kesaksian bohong, saudara-saudara. Dia sendiri melihat, dia sendiri yang kemudian mengalami dan menyaksikan hal tersebut. Mengerikan, saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, supaya mereka yang dalam kebimbangan mereka diberikan kepastian, mereka yang sedang berada di persimpangan jalan mereka dapat memutuskan karena Tuhan yang memberikan pencerahan kepada mereka. Dan mereka yang kemudian bingung, biarlah kiranya mereka dapat mengambil keputusan yang benar, yaitu untuk ikut Yesus Kristus selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.